Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Siti Nurhatimah dan Nadia Hayati. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang peran Indonesia di Asia Tenggara. Yang pertama, peran Indonesia di Asia Tenggara. Nah, peran Indonesia di Asia Tenggara itu melalui sebuah organisasi yang bernama ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, adalah organisasi geopolitik dan ekonomi yang meliputi negara-negara kawasan regional Asia Tenggara, termasuk Indonesia. ASEAN dibentuk bukan hanya karena kesamaan geografis anggotanya saja. ASEAN dibentuk karena adanya keinginan kuat negara anggota untuk membangun kerjasama yang erat di bidang ekonomi, sosial, termasuk perkembangan kebudayaan masing-masing negara anggotanya. Didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967, ASEAN berdiri dengan adanya deklarasi perdana yang diprakarsai dan ditandatangani oleh 5 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Nah, kala itu Indonesia diwakili oleh Adam Malik. Adapun peran Indonesia dalam ASEAN, yaitu yang pertama sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi ASEAN atau konferensi tingkat tinggi ASEAN tadi. Nah, yang kedua ada turut menjaga perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Yang ketiga, membentuk komunitas keamanan bagi ASEAN. Yang keempat, mendorong penguatan dan kerjasama keamanan di sektor maritim. Yang kelima, memastikan sentralitas ASEAN. Dan yang keenam, ada turut serta pada isu pekerja migran di ASEAN. Dan yang ketujuh, mengusulkan adanya pentas seni antar negara. Yang kedua, kerjasama negara-negara di Asia Tenggara. Nah, yang pertama itu kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Yang pertama ada bidang pembangunan sosial dengan menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran upah yang wajar. Kedua, membantu kepada kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Kemudian yang kelima, peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, program peningkatan kesehatan seperti makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Yang kedelapan, penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata, ASEAN Tourism Agreement. Dan yang ke-9 itu penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahun sekali melalui SEA Games. Nah, kemudian ada bentuk kerjasama di bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Yang pertama ada traktat bantuan hukum timbal balik di bidang pidana atau Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters. Yang kedua ada konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme atau ASEAN Convention on Counter Terrorism. Dan yang ketiga ada pertemuan para menteri pertahanan atau Defense Ministers Meeting yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan melalui dialog serta kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Nah, yang keempat ada penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima ada kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara yang mencakup pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyeludupan dan perdagangan senjata ringan, manusia, serta bajak laut, ketahanan internet, dan kejahatan ekonomi internasional. Yang keenam ada kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi dan konsuleran, serta kelembagaan antar parlemen. Yang ketujuh ada perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral.
Nah, kemudian lagi ada kerjasama ASEAN di bidang ekonomi, yaitu pembukaan pusat promosi ASEAN, kedua penyediaan cadangan pangan, yang ketiga penyelenggaraan proyek industri, yang keempat ada kawasan perdagangan bebas, dan yang kelima ada koperasi ASEAN. Bentuk kerjasama di bidang pendidikan. 1. ASEAN Council of Teachers Profession atau ACT di Sanur, Denpasar, Sabtu 8 Desember 2012 dengan tema ASEAN Community 2015. Teachers Professionalism for Quality Education and Humanity. Pada pertemuan ini hadir organisasi guru dari Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Korea Selatan. 2. Penawaran beasiswa pendidikan. Contohnya, Singapura memberikan beasiswa latihan pengelolaan jasa pelabuhan udara, kesehatan, dan keselamatan kerja industri, komunikasi, bahari, dan lain-lain. Contoh lain, Indonesia memberikan beasiswa pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni kepada pelajar negara-negara anggota ASEAN dan kawasan negara berkembang. Selanjutnya, yang ketiga, negara ASEAN memanfaatkan beasiswa untuk belajar di berbagai negara-negara ASEAN dan Jepang atas biaya yang diberikan oleh ASEAN Japan Scholarship Fund, dana beasiswa ASEAN Jepang. 4. Olimpiade di bidang pendidikan sering diadakan pada taraf regional Asia Tenggara. Contoh, Pertamina menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional atau OSN 2015. 3. Politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Sejak Indonesia dinyatakan sebagai sebuah negara yang berdaulat, politik luar negeri Indonesia turut lahir sebagai pelengkap kebijakan untuk mengatur hubungannya di dunia internasional. Jika landasan politik luar negeri Indonesia adalah Pancasila, maka landasan konstitusionalnya adalah pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno dikeluarkan Maklumat Politik Pemerintahan tanggal 1 November 1945. Bentuk-bentuk partisipasi Indonesia dalam politik luar negeri bebas aktif. 1. Menyelenggarakan konferensi Asia Afrika di Bandung. 2. Mendirikan gerakan non-blok. 3. Mengirimkan misi Garuda. 4. Menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Organization. 5. Mendirikan ASEAN. 6. Menjalin kerjasama dengan negara-negara di dunia. 4. Peranan politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional. Peranan sifat bebas dari politik luar negeri Indonesia dalam percaturan internasional antara lain sebagai berikut. 1. Indonesia dan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. 2. Indonesia dalam KA dan GNB. 3. Indonesia dan ASEAN. 4. Indonesia dan UKI, Organisasi Konferensi Islam. 5. Indonesia dan OFIS atau Organization of Petroleum Exporting Countries. 6. Indonesia dan Palang Merah Internasional. 7. Indonesia dan Polisi Internasional. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.